Untuk yang pertama nih, pertanyaan pertama nih, Rainer Manuk. Udah lo jangan celingak-celinguk kenapa sih? Emang ada apa yang lo lihat di post ini, ada apa? Keren. Hah? Enggak, lo keren. Bagus nih pemilihannya pas gitu. Kenapa? Dengan itu di belakang gua ada yang nyautin cuy. Dia bilang, "Weh, di mana tempatnya yang serem?" Terus belakang gua. Kenapa? Kamu nyari saya gitu cuy. Terus belakang ngomong. Kenapa? Kamu nyari saya gitu cuy. Cewek putih pas di depan rumah itu ya, dia begitu masuk dalam itu cewek pakai gaun putih lusuh-lusuh gitu, terus rambutnya gini panjang Rambutnya gini. ke depan semua. Iya gini terus ke bawah gitu kan. Dia ngomong si ceweknya, Ngomong kan? katanya kamu cari saya, katanya kamu cari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa. Ketemu lagi bersama saya Erin di Posyandu. Pos yang berhantu. Nah, narasumber malam hari ini yang nemenin gue ngeronda malam ini adalah teman gue yang sudah tidak asing, bahkan terlalu banyak di vlog mana-mana. Yang tidak asing, gue bukan orang asing. Iya, bukan. Gue Ya. bukan orang planet. Oh iya, maksud gue yang tidak asing di vlog mana-mana. Jadi lo tuh sering banget di vlog mana-mana ya. Babang Rainer Manopo. Halo semuanya. Nah, ini dia temen gue yang akan menemani gue ngeronda malam ini untuk menemani malam Kamis kalian alias malam Jumat kalian dengan Boy. Wih, Ngapa sorry. sih? Sorry. Dengan cerita-cerita mistis di dalam pos. Lo tau nggak kenapa pos yang gue ambil untuk konten? Kenapa lo ngambil pos? Ini salah satu yang pengen gue tanyain nih. Hah? Ya, Kenapa lo ambil pos karena ini? menurut gue biasanya di pos itu kan satpam atau security jaga ya. Dan biasanya mereka jaga di atas jam 12 malam, jam 10 dan biasanya juga banyak cerita-cerita dari mereka yang terjadinya tuh di pos atau mereka menceritakan juga di pos gitu. Ya nggak? Benar kan? Benar sih. Nah, untuk yang pertama nih, pertanyaan pertama nih, Rainer Manuk. Udah lo jangan celingak-celinguk kenapa sih? Emang ada apa yang lo lihat di pos ini, ada apa? Keren. Hah? Enggak, lo keren. Bagus nih pemilihannya pas gitu. Kenapa? Dengan Apa yang pas begitu lo ini lo datang kan apa? emang- Apa yang lo rasakan? Iya lo tau kan gue kalau di lokasi suka. Tapi begitu sampai di mobil tuh kita sampaikan set ngobrol. Emang banyak penyambutan memang ya kan? Iya. Terus? Ya udah, cuman. Ya Tapi lu adalah orang yang percaya gitu-gituan nggak sih? Atau hal-hal gaib gitu? Ini gue dari kecil gue nggak percaya yang gitu-gitu. Dari dulu ya, gue nggak percaya yang kayak gitu. Tapi sampai satu waktu gue ditunjukkan gitu bahwa mereka tuh sebenarnya memang ada. Mereka ada. Ada. Akhirnya ada satu cerita yang bikin lo, oh ternyata gue mengakui lo ada, dunia lo ada gitu. Ada nggak? Ya ada sih. Ada itu. Waktu gue kecil sih, sebenarnya bukan kecil sih. Ya gue lagi nongkrong sama anak-anak lah di perumahan gitu, di komplek lah istilahnya kan waktu itu. Gue kan orang yang nggak, who cares lah gitu-gitu ya istilahnya kan, bodo amat lah gitu kan. Paling cuek masalah Iya, gitu lah. kayak gitu. Cuman emang suka, ya gue nggak tahu entah mungkin peka atau gimana, gue nggak ngerti lah bahasanya atau apa. Kalau kayak ngerasa atau gimana tuh, gue tolak. Gue berontak buat supaya nggak peduli lah gitu. Misalnya gue nggak mau ngerasain itu lagi sama gitu. kayak gue. Tapi ada terus
Jadi semakin lo menolak, semakin kayak dia mau menunjukkan eksistensi. Gak usah ngelirik-ngelirik. Iya, udah. Aja. Nah, intinya begitu. Dan terus ini gue sedikit flashback ya waktu gue dulu ya di komplek tuh, di salah satu komplek gue ada. Ini jadi ada temen, santai aja cuy, lu kasih tahu tuh, kan dia bilang, oh oke tuner katanya. Cakep deh ceritanya ya. Cakep deh katanya, selepet juga lu lama-lama. Santai ya, aduh. Lu ngapa sih nyari yang di sini sih? Maksud gue, kenapa lu milih ini gitu? Iya, kenapa? Bagus bener kan berarti? Gak harus gue jelasin dong, ya kan? Iya. Kayak kemarin bintang tamu yang gue datang sini, ada yang sebagian mereka pulang gitu ya, udah pulang terus di chat gue, wah Rin, set lo kemarin luar biasa. Kenapa? Ada ngikut sampai gue rumah, badan gue kayak abis fighting. Novi Mahisa. Oh sih? Iya. Dia sempat kemarin? Iya. Slow aja dong, udah biarin. Jangan ini, biarin aja. Tunggu dulu. Iya udah. Iya. Slow. Santai. Oke, sabar. Ya. Yuk lanjut. Emang makanya gue tanya tadi lu kenapa pilih di sini sih gitu kan? Terus? Emang ini keren sih asli. Ya jadi lu udah. Ini gue mau cerita nih, gue nggak jadi. Iya makanya. Ini soalnya iya gitu kan, udahlah. Dah. Jadi gue waktu pas umur berapa ya? Sekitar masih bocah lah, anak SMP kali ya gue, SMP lah. Bocil. Masih bocil lah gue waktu itu. Itu di komplek gue ada temen gue, jadi temen gue itu sepantaran gue, teman main gue juga, dan dia tinggal sama kakaknya karena udah nggak ada siapa-siapa gitu kan, Nah, ya gue nggak mau sebutin namanya siapa, ya gue pakai nama lain aja ya, istilah nama samaran sebut saja Roni lah, gitu. Sebut saja Roni ini, baik kan? Jadi di si Roni ini, ya kan, teman gue SMP ini, dia tinggal sama kakaknya yang sudah dewasa juga, mungkin kuliah atau gimana lah waktu itu ya. Cuman gue nggak tahu, emang katanya anak kuliahan, tapi gue nggak pernah lihat dia kuliahan. Ya gue bukan yang mau ngebuka ya, cuman emang di rumah itu, di rumahnya dia nih, di rumah si Roni ini dijadiin base camp gitu. Oh mungkin karena dia memang sudah tidak punya keluarga, jadi rumahnya emang lu main juga di sana? Iya, kita nge-base camp di situ, anak-anak tuh nongkrong apa segala macem tuh udah di situ lah, gitu lah. Istilahnya dengan kenakalan remaja kita lah dulu kan, gitu kan. Ya udah, gue di situ dan ya di situ juga dia tinggal sebenarnya bertiga sih, ya satu lagi sama pacarnya si kakaknya itu, gitu. Ya cuman ya kayak semacam ya gitulah, mungkin karena emang dia waktu itu gitu kali kan. Gue nggak tahu sih sekarang mungkin udah nikah kali kan. Ya udahlah, mungkin nemenin karena takut atau gimana kan gue nggak tahu, ya kan. Ya udah, nah terus di situ tuh jadi pas gue lagi sama anak, ini gue nongkrong, kalau gue nongkrong di situ kan emang anak pada ngerokok lah apa ya, emang gue kan nggak ngerokok ya, cuman ya gue paling main PS di situ. Oh ya. Gue main PS, nongkrong bareng, ketawa-ketawaan apalah bla bla. Sampai mungkin ada yang main kartu kita apalah gitu. Pokoknya kan keseruan anak-anak. Yes, anak-anak muda lah gitu kan. Pokoknya udah jadi yang namanya base camp pasti kan ke situ. Nah, itu rumahnya sedang. Enak sih emang buat nongkrong tuh enak. Terus posisi rumahnya itu begitu masuk, ini ruang tamu, tempat kita main PS tuh santai lah gitu-gitu kan. Ini kamarnya si Roni, di sebelah sini tuh. Jadi gini nih, ini masuk ruang tamu, ya kan. Ini kamarnya si Roni, yang ini kamar kakaknya nih, ya kan. Nah kesini ini ada lorong cuy. Oh koridor. Ya kayak koridor gitu, ya kan. Kayak koridor set gitu. Ini ada dapur. Nih di pinggir sini nih, ini masuk terus dapur, ya kan. Dapur terus masuk lagi tuh ke dalam, toilet, baru ke kanan nih, istilahnya posisinya kayak di belakang. Ya di belakang kamarnya si kakaknya itu. Yes, di belakang, agak belakang lagi ya situ. Nah di sini tuh kayak tempat terbuka gitu, emang kayak tingkat, cuman semi tingkat gitu, kayak buat jemuran gitu-gitu, tau gak lo? Oke, dak kecil. Yes, gitu ya. dia naik ke atas gitu. Pakai apa? Tangga di situ ada tangga, cuman tangga besi yang kayak muter gitu, oh, itu tau gak lo?
Iya itu rada serem sih. Nah itu kan apa ya, kebetulan di si tempat itunya udah tangganya besi begitu kan ya, naik begitu kan. Nah terus karena kondisinya emang kita jarang ke belakang sini, kalau nggak paling cuman buat ke toilet atau gimana, kita nggak jarang tuh Lewat ini kesana. tuh. Jadi kalau kita nongkrong emang full Apa memang sudah terkenal di situ rada serem apa? Nah tempat yang ini, yang cuy, mana? yang di tangga itu. Oh, Memang oke. kalau gue pribadi gitu ya, emang kalau pas lagi lihat kesana kayak ini gue jalan nih misalkan, ya kan, lewatin koridor, set kamar mandi ke kiri nih, ya kan, deket dapur gitu kan. Berarti kamar sebelah mandi. kanan belakang lo Ya, itu sebelah kan? kanan. Iya. Ini kan ada tempat set kelihatan gitu kan, set itu itu tangganya itu naik ke atas, terus jemurannya di atas. Entah dia mungkin di sini kayak nyuci apa segala macam, pokoknya di situ lah. Cuman kan itu jarang, saya jarang dijamah lah. Nah ketika gue ke toilet, itu nggak tahu kenapa, entah sore apalagi malam gitu ya, merinding tuh gua. Tuh santai dong cuy, kan cus ya, gue lihat tuh kayak ke kamar mandi, kayak ada sesuatu lah istilahnya, bukan ngeliat ya, kayak ada sesuatu gitu. Gue ngerasanya tuh seperti orang diliatin gitu, nggak? Iya, Rasanya semacam kayak gitu. Entah mungkin kayak ya namanya feeling atau kaget. santai dong. Iya. Gue juga ikut kaget jadinya. Iya. Gue lagi serius soalnya kan. Iya, Tapi lo nggak tahu pasti itu sebelumnya apa gitu ya? gue nggak tahu. Cuman emang yang gue rasain waktu itu, gue bicara gue ya sebelum ke teman-teman gue nih. Anak-anak gue tuh kayak ngerasa entah mungkin di tangga itu lagi duduk berdiri gitu loh. Apa yang lo rasain? Nggak tahu, gue taunya ada sesuatu aja di situ. Tapi nggak tahu itu perempuan, laki-laki. Nggak tahu gue cuman anjir nih apaan nih. Pas gue lihat gini, misalnya kayak kalau malam apalagi kan gelap gitu kan, nggak kelihatan. Gue ya apaan nih? Oh, enggak ada apa-apa gitu. Udah gue ke kamar mandi. Terus gue keluar dari kamar mandi nih, kan gue mau ke sana. Otomatis ngeliat lagi kan sini kan. Itu kayak punya perasaan yang sama sob. Tapi istilahnya lu belum yakin Belum gitu ya. yakin, karena ya gue taunya ya udahlah nih base camp anak-anak, dan gue juga kan orangnya nggak ukers lah yang gitu-gitu gitu kan. Ya mungkin ada atau gimana, cuman gue nggak percayalah waktu itu gitu. Nah terus gue ke nongkrong dong sama anak-anak dong ya kan, gue ngobrol bla ketawa-ketawain, tiba-tiba gue nggak tahu apa, intinya kita lagi cerita serem aja. Nah akhirnya menuju ke tempat itu cuy. Ceritain. Cuma gue nggak tahu apa waktu itu, gue lupa, pokoknya cerita itu akhirnya menggiring kita tuh untuk di sini sebenarnya ada loh ya, kasarnya gitu loh. Tadinya tadinya tidak, yang punya rumah tidak pernah menceritakan, akhirnya karena cerita serem jadi akhirnya kita ngebuka nih kejujuran nih kita gini. Cerita gue ceritain dong ya kan, di sini itu tuh kayaknya ada yang ini ya gitu. Lu ngerasa nggak sih di ini? Anjir Nur, gue pikir gue doang. Itu temen lo? Temen gue, bukan si Roni ya. Oh, bukan yang punya rumah. Iya, karena mungkin si Roni mungkin udah tahu tapi dia keep silent kali ya. Ya, terus dia temen gue cerita macam-macam, ada yang bilang katanya, gue sih emang nggak lihat juga, cuman emang nggak tahu kenapa setiap gue ke situ hawanya beda aja gitu. Kayak kalau lu ke suatu tempat nih, kayak di satu tempat gitu, entah di mana pasti ada kayak misal pas santai cuy. Rasa keung lah kalau muncul orang sudah mah kayak aduh iya. Apalagi sih, kalau gitu kalau menurut gue yang lu ceritain itu kan dia juga tangga, otomatis kan lembab. Nah, itu tempat nyuci emang. Nah, iya. Tempat nyuci apa kayak ya pakaian gitu-gitulah di situ gitu. Nah, terus juga emang mungkin kurang kondisi waktu itu emang posisinya kayak bata-bata gede itu tau gak? Cuman sama dia nggak dicat, cuman udah lumutan gitu. Pokoknya istilahnya kurang mungkin dianya karena emang anjing babi lu. Coy, astagfirullahaladzim. Anjing babi lu. Coy, astagfirullahaladzim. Kan jadi ngomong coy. Kok lu jadi ini sih si anjir. Jadi ngomong jorok nih gue. Slow dong. Gue mau berantem nih bawaannya udah kayak gini nih. Apaan sih tuh? Apaan sih? Keringetan gue nih, ngajak berantem apa?
Astagfirullahaladzim, coy, udah. Nah, nggak. Oke, lanjut. Udah. Apa sih? Ngajak ribut ya? Ngajak ribut emang? Enggak lah, santai aja. Gue nggak rusuh sih. Jangan ditantang. Enggak lah, kalau gue orangnya ya kalau udah ada ya sok aja silakan gitu kan. Terserah lu dia lu mau ngapain gitu kan. Selalu jangan ganggu gue gitu. Cuman mungkin kan karena kita cerita, jadi kalau namanya cerita kan kayak mancing, ngundang, mungkin mereka mau Iya tahu ya kan. Iya benar. Terus akhirnya di tangga itu ada nggak orang yang ditampakin gitu, bener-bener? Jadi gini, jadi begitu dia teman gue bilang, iya gue juga ngerasa tuh kayak keeng lah, kayak gue juga agak merinding gitu, nggak tahu kenapa kesana. Nah udah dong. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa memang dari semua tempat kita di situ, base camp kita itu yang paling serem. Yes, gitu kan. Okay. Udah kan, udahlah kita ngobrol lah, ketawa-ketawa lagi biasa nih gini-gini, besokannya gitu terus lah intinya. Udah sampai suatu waktu ada temen gue lagi nih datang satu. Ya gue nggak mau bilang itu siapa nama aslinya ya kita sebut aja dia Andi lah atau siapa ya Andi lah, kita pakai nama Andi gitu. Nah si Andi ini tiba-tiba dia datang ke kita lagi ke base camp nih, kita lagi main PS apa segala macam gitu. Dia ngomong gini, weh lu ngapain sih main PS mulu lo gitu. Itu sore kejadiannya cuy, sebelum maghrib apa yes gitu? Sebelum maghrib. Okay. Gue nggak tahu apa yang merasuki dia ya. Anjir udah kayak lagu. Gak serius, tapi ini gue nggak tahu apa yang, nggak tahu dia tiba-tiba dia datang, dia ngomong, weh cuy, lu main mulu lu gitu, nggak ada kerjaan lain, kenapa sih? Nggak, gue pengen tahu tuh apa namanya, di sini tempatnya yang serem yang mana? Gue pengen tahu dong gitu. Oh ya, dia kayak menantang gitu ya? Iya, gue nggak tahu nih maksudnya dia apa nih tiba-tiba gitu kan. Udah terus gue bilang, anak-anak nggak nyantai gini nih, kenapa sih lu gitu? Tuh sono, belakang sono gitu kan. Ya anak-anak nunjuk ke koridor dong, masuk ke sono kan, seret gitu. Ya udah dia cabut cuy, dia cabut ke belakang kan, dia cabut sono kita main sih gitu. Udah cabut ke belakang, terus tiba-tiba dia ngomong cuy. Maksudnya dia dari dalam sana dia ngomong? Dia ngomong seperti ini. Karena kan dia juga nggak tahu tuh di mananya kan, itu tuh di belakang. Karena gue bilangnya mana, tuh di belakang, lu ke belakang. Oh kurang gitu. Spesifik, lo nggak bilang itu di tangga gitu kan? Iya, gue nggak ngomong dulu ke sono belakang gitu. Karena orang pasti kalau udah ke situ tertujunya ke sono rasanya gitu. Hampir semua kita begitu kan. Udah. Maksudnya biar dia nyari sendiri. Dia ini langsung ngomong, tiba-tiba dia, woi, apaan sih gitu kan? Kenapa? Di mana cuy? Ininya apa namanya, tempatnya di mana? Dia teriak, dia bilang lah kalau lo nggak ngeliat dia? Gue nggak lihat karena kan emang harus ke koridor dulu kan. Iya. Jadi gue juga nggak bisa ini. Gue cuma dengar suaranya lah dari belakang dia teriak gitu. Woi di mana di mana tempatnya? Dia gitu. Itu di situ di belakang. Ini gue di belakang di mana gitu kan? Itu tuh di tangga gitu kan. Terus tiba-tiba udah gue cuma ngobrol gitu. Gue cuma nyautin gitu. Di mana sih? Gitu. Gue main biasa gitu. Gue ingat banget nggak nyampe 2 menit cuy, nggak nyampe 2 menit tiba-tiba si Andi ini teman gue balik dia anjir, balik dia anjir. Woi. Nah, lo jangan gitu ini dong, bukan coy. gimmick, ini gue jatuh, ini jatuh. Lo udah tahu gue lagi cerita seru iya, gitu kan. Ini jatuh, lo, ini gimana sih lo? Astagfirullahaladzim, Ya. lo udah tahu gue begini gitu kan. Terus? Udah lah, lu jangan kaget-kaget. Iya, enggak, udah. Ini nih. Enggak, udah. Ini serius ini gue Iya, ceritanya iya. gitu kan. Aduh, keringetan kan gue. Mana yang Udah. nonton banyak lagi ya di sini ya, gitu kan gue. Gila, lu mempermalukan gue nih namanya nih. Terus? Enggak, udah. Udah ini serius nih. Akhirnya 2 menit 2 kemudian. menit kemudian dia lari dari belakang. Temen lu itu? Lari. Wah, gitu kan. Maksudnya lari ke tempat kalian atau ngibrit keluar? Lewatin gue, jadi anak-anak lagi gini, ubrak, terus gue kan ngeliat gini kan, pada ngeliat gini, anak-anak pada panik dong, orang-orang tiba-tiba dia lari gedubrak gitu kan, kita lagi nongkrong, ada yang di belakang gue nongkrong, main kartu gitu-gitu, itu orang itu, di apa, lewat itu dilangkain gitu kan, keluar, ubrak, keluar tuh cuy, keluar semuanya. Ya gue jadi ngikut keluar, gue lempar itunya semua kan gitu cabut.
Padahal lu belum tahu tuh apa. Nggak tahu. Ikan mata cuy namanya. Iya, Kita udah tahu di situ tempatnya kan. Kan gue nggak tahu berarti ada apa-apa nih sama anak kan. Udah. Gue ikut kabur. Gue ikut kabur, gue ngejar. Gue ngejar temen gue tuh si Andik. Lari tuh. Dia lari sampai ke agak jauh lah, istilahnya nggak di rumah itu. Sekira agak-agak aman lah, ya kan. Berhenti dia langsung capek. Tuh capek tuh. Anak datang kan, gitu. Lu kenapa sih lu katanya gitu kan? Kenapa lu tiba-tiba gini? Nah si Roni juga ada di situ kan ngobrol. Jadi yang punya rumah juga ikut lari? Ikut lah, lari lah, gila lu orang lagi ngumpul-ngumpul tiba-tiba ini kan. Iya. Yes, selama ini kita tahu lah itu ada apa-apa istilahnya gitu kan. Udah lari, gue bilang, kenapa sih? Wah gila lu, gila kenapa ya gue bilang gitu. Itu di belakang kenapa kan? Iya kan gue nanya, kata dia gitu. Gue nanya, woi di mana tempatnya gitu kan? Di mana tempatnya yang serem? Gitu. Terus ya udah nggak lama tuh, itu dari arah posisinya dia di tangganya di belakang gitu cuy. Di mana tempatnya? Lo tau nggak? Kenapa? Itu di belakang gue ada yang nyautin cuy. Dia bilang, woi di mana tempatnya yang serem? Terus belakang ngomong, kenapa? Kamu nyari saya. Terus belakang ngomong, kenapa? Kamu nyari saya gitu cuy. Cewek cowok? Anjir. Cewek. Branding tuh gue anjing. Anak langsung gitu. Yang bener lu sumpah lu. Swear gue. Makanya gue kabur katanya gitu. Orang gue ngomong, wah di mana nih gini-gini. Terus di belakang tuh kayak ada ngebisikin gitu cuy. Iya yang kayak gini. Kenapa kamu cari saya? Wah lari dia. Asli. Wah gila, udah anak-anak langsung. Udah. Terus sejak hari itu anak-anak nggak langsung pulang. Jadi ditinggalin dulu tuh rumah, ya kan? Dia kabur, gubrak udah sampai kayak gitu. Terus nggak ditinggalin tuh rumah dulu sampai abis maghrib lah. Udah tuh kita nongkrong di luar dulu kan. Selesai, anak-anak nggak nongkrong malam itu, intinya kita pulang ke rumah masing-masing. Oh, nah kalau yang punya rumah gimana? Kamu sih di luar nih, nggak mungkin nginap cuy. Akhirnya dia pulang, ngeberaniin diri si Roni ini, ya kan. Si Roni ini pulang, udah malam dia pulang. Intinya dia ngeberaniin diri, ya namanya rumah dia ya kan. Pulang lah, gitu. Nah terus, jadi abis kejadian itu, si Andi ini kan pulang, cuy, ya kan, pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya, udah malam tuh tidur tuh si Andi, ya kan. Dia tidur di kamarnya, masuk. Begitu dia tidur, dia mimpi cuy. Mimpi apa? Dia mimpi selalu waktu itu dia pulang ke rumahnya dia sendiri, ya kan. Pulang ke rumah dia sendiri, dia masuk ke rumah nih, celak buka pintu. Ini di mimpinya si Andi ya. Celak buka pintu, celak. Dia lihat, anjir, cewek man. Itu cewek putih pas di depan rumah itu ya, dia begitu masuk dalam itu cewek pakai gaun putih lusuh gitu, terus rambutnya gini, panjang rambutnya gini. Ke depan semua. Iya. Gini. Terus ke bawah gitu kan. Terus dia nanya, Si Andi itu di dalam mimpi nih. Di dalam mimpi itu dia ngeberaniin diri kan, intinya. Dia kan gue nanya itu, dia ceritakan. Terus lu gimana, lu ngomong apa ini? Ya pas di mimpi gue cerita, gue bilang, siapa lu? Gitu kan. Siapa lu? Dia bentak lah, intinya dia mungkin memberanikan diri kali kan posisinya gitu. Ngapain lu di sini kan? Siapa lu gitu kan. Udah terus dia si cewek itu ngomong cuy. Dia bilang. Maksudnya? Dia ngomong si ceweknya. Ngomong kan? Katanya kamu cari saya. Oh jadi dia itu yang Bak, bangun dia.
Jadi dia ngikut dari rumah yang itu. Ya sekarang lu bayangin aja dia bisa mimpi di rumah si Andi. Mampus gak lo? Iya, berarti kalau yang gue tangkap berarti dari cerita lo intinya si penunggu itu mau menunjukkan eksistensi dia gitu kan. Betul. Karena juga si teman lo itu nantangin. Iya, awalnya. Begitu dia datang nyampe ngomong, mana tempat serem yang di mana tuh? Gini gitu. Dia nanya, "Di mana sih sini tempat seremnya?" bla bla bla. Tiba-tiba gitu ya. Gue lagi nongkrong men. Nggak ada angin, nggak ada hujan, begitu. Intinya kan kalau kayak gitu tuh jangan lu tantangin, jangan sompral ngomong, ya kan. Terus akhirnya besoknya udah nggak ada kejadian lagi dia, nggak pernah diganggu-ganggu lagi. Kalau gue pribadi sama anak nggak tahu si Andi ini. Kalau si Andi gue nggak tahu. Yang jelas yang tadi dia juga sering nongkrong situ, jadi mulai jarang cuy. Belakangan itu emang dia jadi jarang nongkrong di situ. Gitu. Ya ampun. Itu pengalaman, istilahnya pengalaman lo yang nggak lupain lah sampai sekarang ya. Iya. Lu ya itulah gue maksudnya, jadi ya gue mikir bahwa emang gue mau ikut-ikutan ya kan udah. Terus dia mau apa namanya? Dia mau ada mau gimana bla bla, ya udahlah itu urusan dia lah. Karena kan gue orangnya nggak percaya nih, tapi dengan ada yang kayak begitu-begitulah istilahnya gitu gue bilang. Tapi ya, lo ini maksudnya berarti bisa dikatakan orang yang bisa atau hanya sensitif atau gue gimana? nggak mau dibilang orang yang bisa ya, maksudnya cuman ya nggak tahu lah pokoknya ya gitu dah gitu. Gue nggak mau dibilang nggak bisa juga, tapi kalau dibilang misalkan kayak kadang-kadang lo sensitif gitu ya. Iya, agak sensi gitu ya ada gitu. Cuman ya sudahlah. Nah, itu dia teman Erin semua ya. Ini balik lagi kepada kalian, percaya atau nggak percaya, ya kan? Karena kan setiap orang punya pendapat masing-masing tentang hal-hal mistis gitu. Dan banyak juga sih di komen juga yang menceritakan, ada juga yang menceritakan abis nonton vlog ini aku merasakan ini kak gitu. Banyak deh, nanti deh kapan-kapan kita bacain. Jadi begitulah teman Erin semua cerita misteri kita di malam Kamis ini. Semoga kalian suka ya. Hati-hati ya malam ini setelah dengar cerita ini. Tengok kanan, tengok kiri, jangan lupa baca doa ya kan. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, terus di apa lagi? Di komen. Dikentong loncengnya. Nah ya, bagi kalian yang suka yang berbau-bau horor. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.